Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Pojok Saham akan mencoba membedah laporan keuangan salah satu emiten yang juga merupakan emiten yang cukup oke menurut kami ya. Jadi kita akan membedah laporan keuangan SMSM atau Selamat Sempurna ya. Jadi kita akan lihat laporan keuangannya, bagaimana pergerakan dalam pos-pos akuntansinya, dan kita akan bahas secara uh, streetwise lah, intinya gitu. Kita nggak berpatokan pada teori-teori yang aneh-aneh, kita mempelajari dan akan coba menyampaikannya secara general atau secara jalanan lah, secara umum. Nah, cuman sebelum masuk ke materi atau ke penjabaran, kita mau sampaikan bahwa ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual emiten yang sedang kita bahas ya. Yang kedua, kita juga tidak memiliki hubungan afiliasi lah dengan emiten ini ya. Jadi ini pure hanya untuk sharing saja dan diskusi terkait dengan emiten maupun laporan keuangan. Nah, jika Anda punya hal-hal yang untuk didiskusikan atau mungkin di-sharingkan, silahkan komentar di kolom komentar. Ya. Nah, itu disclaimer-nya ya. Nah, kita masuk ke emiten SMSM ya. Jadi kalau kita lihat, Anda googling lah ya, smsm.jk, itu kemungkinan akan muncul chart seperti pada layar Anda. Nah, kalau kita lihat time frame pergerakan saham SMSM ini sejak tahun 2000 berapa ini ya? Ini 2005 sampai dengan hari Jumat kemarin itu sudah naik sekitar 1.538% kenaikannya ya. Nah, kalau kita lihat secara general ya, memang saham ini atau emiten ini memiliki pergerakan saham yang cukup baik, di mana dia secara gradually naik ya, seperti itu. Meskipun kalau kita coba snap in atau zoom in ya, kita lihat dalam 1 bulan terakhir, di sini nggak muncul ya, atau dalam 6 bulan terakhir, dia mengalami penurunan sebesar 5,2%. Terus kemudian kalau kita bandingkan year to date, artinya dari September ke September, itu dia masih mengalami penurunan 6,96%. Tapi kalau dari awal tahun, kalau dari awal tahun dia mengalami penurunan, tapi kalau dari September ke September, dia mengalami juga penurunan, tapi tidak sebesar yang sebelumnya, tipis ya, seperti itu. Nah, dalam 5 tahun pun dia mengalami kenaikan. Nah, jadi kalau kita lihat secara mikroskopik dibandingkan dari time frame yang sejak dia listing, dalam 1 tahun terakhir ini sepertinya saham ini sedang mengalami fase downtrend ya. Karena kalau kita lihat dari 1 tahun year to date dari Januari ke September, ini masih kinerjanya di bawah ekspektasi, artinya masih negatif ya. Nah, coba kita masuk pada laporan keuangannya ya. Kita akan coba lihat di laporan keuangannya. Nah, ini laporan keuangan SMSM yang kita sudah download ya. Kita bisa lihat laporan keuangan per tanggal 30 Juni. Nah, ini dalam juta, kemudian perbandingan dengan 31 Desember. Oke. Kalau lihat dari sisi aset ya, kalau kita lihat dari aset kasnya mengalami kenaikan. Nah, ini kita nanti akan lihat di arus kas ya. Kemudian piutangnya bertambah ya. Piutang pihak ketiga dan piutang berelasi bertambah. Nah, ini nanti kita perlu cek apakah piutang ini adalah piutang yang sehat atau tidak
Ya, bagaimana kita bisa menentukan piutang ini sehat atau tidak? Nah, jadi dalam akuntansi biasanya dibagi piutang itu berdasarkan harinya. Jadi kalau dia sudah lewat 30 hari, maka turun kualitasnya, dan seterusnya. Sampai ujungnya nanti, kalau nggak salah di atas 180 hari, itu piutang itu bisa dianggap dihapuskan dari neraca. Seperti itu. Nah, kita akan lihat berapa komposisi piutang yang memang masih oke, dan berapa komposisi piutang yang sebenarnya menuju ke piutang yang buruk. Nah, ini harus dicek. Kalau porsinya itu masih banyak di piutang yang masih oke, kita nggak perlu khawatir dengan angka 939 triliun ini. Ya, 939 miliar. Nah, tapi kalau itu kebanyakan adalah bad debt atau utang yang jelek, piutang yang jelek, ya berarti kita harus waspada dengan laporan ini, seperti itu. Ya, artinya pihak SMSM perlu mencadangkan sebagian dari labanya untuk atau sebagian piutang ini bisa dianggap kerugian, seperti itu. Karena nanti nilainya akan hilang dari neraca, begitu pula penurunan dari labanya. Nah, selanjutnya untuk yang lain-lain, untuk persediaan ya, karena ini adalah dia jualan under deal ya, dia jualan filter, kemudian dia juga jualan under deal lain dan juga ekspor ya. Kita lihat persediaannya ada 1.095 miliar untuk bulan Juni. Menurun dibandingkan bulan Desember kemarin, tetapi masih dalam range yang ya mirip-mirip lah ya, nggak terlalu jauh berbeda. Ini artinya di samping productionnya jalan, ternyata penjualannya juga oke. Nah, ini kalau bisa digambarkan nanti harusnya kita nanti bisa bedah lebih dalam ya, berapa production yang dihasilkan, kemudian berapa sales yang dihasilkan juga, sehingga kita bisa mengukur speed antara produksi dan salesnya tuh duluan mana. Ya, kalau lebih cepat speed penjualan, berarti tinggal meningkatkan kapasitas produksi. Kalau duluan speednya produksi, berarti kapasitas salesnya harus ditingkatkan. Itu saja sih. Nah, yang kedua, perputaran persediaannya. Apakah penjualannya ini by cash, artinya jual putus, ataukah tempo, atau seperti apa. Nah, tapi kalau dilihat dari ada munculnya piutang 939 miliar, sepertinya beberapa atau sebagian besar penjualannya ini menggunakan metode tempo. Ya, artinya dibayarnya mungkin 30 hari kemudian atau mungkin 40 hari kemudian dan seterusnya. Itu tergantung perjanjian masing-masing. Ya. Nah, nanti detailnya sebenarnya kita lihat di notasi-notasi yang ada di tengah ini. Oke ya. Kemudian untuk aset tidak lancar, biasanya kita fokusnya ke aset tetap karena ini yang bisa dijadikan jaminan ke bank maupun ke pembiayaan lain, dan juga aset yang susah untuk dipindah tangankan atau mungkin untuk dijual dalam waktu yang singkat. Ya. Nah, ini ada kenaikan dari 712 ke 727 ya, tidak terlalu signifikan lah ya. Kemudian properti investasi masih sama, yang lainnya juga bergerak tapi tidak terlalu signifikan. Jadi masih posisinya masih tidak jauh berbeda dengan Desember yang lalu. Ya. Nah, kemudian kita masuk pada pasifanya atau liability plus ekuitas. Ya. Hutangnya kita lihat ada penurunan sebesar 6 miliar. Nah, ini ya oke lah ya, ada pembayaran hutang. Kemudian utangnya naik, tapi di satu sisi utang bank jangka pendeknya turun, utang pihak ketiganya naik. Nah, ini utang pihak ketiga, ini nanti juga kita harus cek apakah utang ini adalah utang dalam bentuk modal, artinya uang, atau utang persediaan. Jadi ada bahan baku yang dikirim kepada emiten ini, kemudian
emiten ini akan membayar sesuai tempo, maka muncullah utang. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat yang lain-lain, utang bank jangka panjang mengalami penurunan hampir separuh, ini artinya oke ya. Menurut saya emiten yang bagus itu adalah emiten yang secara gradual dia mengurangi utang terhadap terutama utang bank ya. Seperti itu. Karena utang bank itu kan muncul bunga. Nah, bunga itu yang akan menjadi beban dari laporan keuangan. Tetapi dalam komposisi tertentu sebenarnya utang bank itu oke untuk ekspansi, tapi jangan terlalu banyak seperti itu. Ya. Kemudian utang bank jangka panjang kalau yang di sini oke, ini karena turun tapi di sini naik ya. Kita lihat ya. Oke, nanti di notasi dua-dua ini kita akan cek. Kemudian ekuitas kita nggak akan terlalu bahas lah ya, karena masih mirip-mirip. Nah, untuk total aset ada kenaikan ya, karena mungkin tadi ada aktivitas lah pastilah dari Januari sampai Juni, itu lumrah sih. Nah, ini yang nggak kalah penting adalah laporan laba rugi. Laba rugi dibandingkan dengan bulan Juni tahun lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Ini 1,9 ke 2,3 triliun. Ini sekitar 400 miliar ya. 400 miliar kalau dibandingkan 2,3 triliun ya mungkin sekitar 20%-an lah ya. 20%, ya 15 something lah ya. Lebih ya, karena ini 23. Ya, ini peningkatan yang cukup oke menurut kami. Cuman kenaikan 1,3 HPP-nya ini ke 1,5 triliun atau 200 M menurut saya masih oke juga. Cuman kalau kita bagi kayaknya persentasenya lebih tinggi di HPP. Karena ini faktor penyebutnya 2,3. Kita coba pakai kalkulator ya. 400 M dibagi 23,05. 17% kenaikan penjualan. Kalau untuk kenaikan HPP 200 dibagi 1,5, 12. Oh, masih unggul ya. Jadi masih oke lah ya. Karena salesnya lebih tinggi dibandingkan HPP kenaikannya. Oke. Gross profit oke. Kemudian beban penjualan ya masih normal. Laba naik oke, masih oke. Kemudian kita akan lihat cash flow-nya. Ya. Kita lihat coba cash flow-nya. Arus kas operasi positif, masih oke. Dari pelanggan naik ya, dari 1,8 ke 2,2. Ke tadi ini supplier, karyawan masih oke. Oh, pembayaran beban usaha menurun. Oke, ya dari 115 ke 51. Nah, ini cukup bagus lah ya. Oke. Kemudian untuk pajak keuangan oke, Mas. PPh badan naik, mungkin karena sudah selesai Covid ya, sehingga naik ya ke PPh badannya. Kemudian dari arus kas investasi untuk pembelian barang-barang investasi total 93, ada penjualannya 5 oke. Masih expand juga, masih beli aset-aset tetap. Kemudian pendanaan, nah ini pencairan utang dari bank 133 miliar sama 14 miliar. Kemudian bayar utang 142 miliar, 16 miliar. Dividen 86, oke. Masih minus ya, oke. Jadi sepertinya penerimaan atau pencairan utang ini untuk menutup juga utang yang jatuh tempo kalau kita lihat ya. Tinggal mungkin dimain di rate saja. Apakah rate-nya masih mampu ngejar selisihnya atau enggak ya.
Nah, kemudian ini masih oke. Nah, kita yang mau lihat tadi adalah faktor dari satu piutangnya ya. Apakah piutangnya itu piutang yang sehat atau tidak? 2C36A. Kita akan lihat ya. 2C, notasi 2C. Oke, nggak ada spesifiknya di sini. Sebentar ya. Dua C. Ini kas, kita baru bahas kas. Kemudian, nah ini piutang ya. Kalau kita lihat piutangnya, tadi ada sekitar 900 something ya ini ya. Nah ini kita akan lihat kualitasnya. Nah ini di sini kualitasnya nih muncul nih. Belum jatuh tempo 750 miliar. Oh jadi sebagian besar itu adalah piutang yang belum jatuh tempo. Jadi masih oke banget nih. Karena 754 itu berapa persen ya tadi? 754 dibanding 963. 78%-nya adalah piutang yang belum jatuh tempo. Jadi masih oke. Nah, kemudian 142-nya itu kualitasnya menurut kami masih oke karena masih dalam tahap 1 sampai 30 hari. Nah, kalau dia sudah lewat menurut kami ya, kalau biasanya dia udah di angka 91 hari ke atas, ini potensi untuk tidak tertagihnya besar. Ya. Sehingga harus muncul pencadangan. Ya, pencadangan kerugian seperti itu. Tapi kalau lihat secara umum ya, ini masih oke lah menurut kami. Ya. Cuman memang harus lebih hati-hati. Ya, jangan sampai nilai piutang di atas 91 hari ke atas itu semakin membesar gitu sih. Ya, itu yang harus dijaga ya. Kemudian piutang kita udah lihat secara kualitas berdasarkan hari jatuh temponya masih oke. Kemudian tadi kita mau lihat apa lagi ya sebentar. Selain piutang, tadi kita mau cek persediaan kali ya. Kita mau cek persediaannya. Kita coba cek ini piutang masih oke. Nah persediaan. Nah ini persediaan ternyata ada beberapa item ya. Ada yang masih bahan baku, ada yang sudah jadi, ada yang proses, dan ada pembantu dan suku cadang serta dalam perjalanan. Nah, ini kalau kita lihat bahan baku mendominasi ya. Kemudian barang jadi ada sekitar 374 juta. 374 miliar, sorry. Nah, cuman di sini kita perlu mungkin konfirmasi tambahan, katakanlah speed ya. Katakanlah perjalanan ini berapa lama, kemudian proses bahan baku menjadi barang jadi berapa lama, kemudian barang jadi menjadi sales berapa lama. Nah, di sini tidak muncul memang di laporan keuangan ini. Cuman kalau itu data bisa kita coba dapatkan, mungkin bisa lebih baik ya dalam menganalisa. Nah, jadi saya pikir sudah cukup oke perusahaan ini. Kalau kita lihat secara besaran ya,
laporan keuangannya memang mengalami perbaikan, ya, baik dari sisi aset, dari sisi laba, maupun dari sisi penjualan. Kemudian kualitas pencadangan terkait beberapa risiko yang ada, katakanlah risiko gagal bayar atas piutang, piutangnya masih dalam kualitas yang ya kita masih bilang masih oke lah ya. Kemudian beberapa aspek yang lain juga masih oke. Kita lihat tidak banyak perubahan dari tahun sebelumnya. Jadi kalau kita dapat simpulkan masih baguslah kinerja keuangan dari PT SMSM ini. Meskipun kalau kita lihat sahamnya masih mengalami negatif ya, atau dibandingkan awal tahun dia masih minus sekitar 7%. Ya, ya jadi pasar merespon suatu emiten bervariasi, kita nggak bisa hanya berpatokan pada laporan keuangan saja, mungkin juga ada aspek yang lain. Ya, nah kita tunggu laporan keuangan SMSM ini di bulan September ya. Mudah-mudahan laporannya segera muncul sehingga kita juga bisa pelajari apa yang terjadi dalam laporan keuangan tersebut. Nah, mohon maaf jika ada penjelasan yang mungkin uh, kurang sesuai atau mungkin kurang pas atau mungkin menimbulkan perbedaan pendapat, silahkan komentar saja. Sekali lagi, video ini kami create hanya untuk tujuan sharing atau edukasi berdasarkan apa yang kami pahami dan ketahui. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.